masuknya gula rafinasi. Akhirnya gula yang ada di pabrik-pabrik gula itu tidak terserap pasar, mangkrak di gudang-gudang, dan itu tidak hanya merugikan petani, tapi juga pengusaha sebetulnya, kan merugikan semua pihak lah, termasuk juga harga menjadi mahal. Yang Anda sampaikan itu kan apa ya? Ya sudah seharusnya. We do gitu kan. Betul. Ya seharusnya pemerintah melindungi itu. Tapi kenapa itu baru dibahas di RUU ini, Pak? Pertanyaannya seperti itu. Betul. Ya. Monopoli itu tidak hanya karena dia bisa melakukan monopoli terhadap pasar itu bukan karena menurut Joseph Stiglitz ya, bukan hanya karena dia punya akses terhadap kewenangan, tetapi dia punya akses yang utuh tentang informasi. Ini juga bisa menjadi salah satu sumber daya orang menguasai satu sektor tertentu. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bersama Mas Muhammad Arbayanto. Kembali lagi. Assalamualaikum Mas Agus, semua pemirsa. Pokoknya ketemu legislator ini pokoknya seger lah ya. Selalu ada yang baru ya ini tagline-nya, selalu ada yang baru ya. Ya saya banyak teman-teman yang ya seperti jenengan ini memberikan wawasan, memberikan luar biasa. Iya Mas, hari ini kita Mas ada satu tema penting, tapi ini hampir luput dari pemberitaan publik. Iya. Betul. Namanya tentang pembahasan rencana undang-undang komoditas strategis. Ya. Masyarakat ini perlu pencerahan, Mas. Pencerahan sebagai sebuah prolognya dulu. Mungkin bisa disampaikan dulu, Mas. Gimana? Makasih, Mas Agus. Jadi pemirsa, teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu ya, tidak terlalu lama ya, Balik di DPR RI memutuskan beberapa produk legislatif prioritas yang disebut dengan Prolegnas, program legislatif nasional. Di dalamnya salah satunya ada usulan RUU komoditas strategis. Yang ini usulan lahir murni dari DPR RI inisiatifnya. Oh, inisiatifnya dari DPR ya? DPR RI, dari DPR RI. Apa itu yang disebut dengan RUU komoditas? Pertama, ada upaya yang luar biasa dari kita ya di kalangan politisi yang melihat di bawah ya masyarakat kita yang tulang punggung kehidupan mayoritas itu adalah petani dan nelayan. Produk-produk utamanya seperti misalnya tembakau, cengkeh, tebu untuk gula ya, kemudian kakao ya, karet, kelapa sawit itu menguasai atau dikuasai ya proses pertanian dan perkebunannya itu di sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan produk-produknya pun juga itu masuk di sektor perekonomian pasar, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal nasional kita, tetapi bahkan ekspor pasar dunia. Ya. Dan jangan lupa Mas, kita itu dijajah 350 tahun oleh Barat ya, Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, itu semua lari ke wilayah timur mereka untuk melakukan kolonisasi. Tujuan utamanya itu adalah penguasaan terhadap produk-produk itu tadi. Ya. Gula, tebu ya, kemudian cengkeh, tembakau, kakao, kopi dan sebagainya itu yang kemudian menjadi alasan mereka datang ke Indonesia. Dan produk-produk itu tetap sama, dibutuhkan menjadi salah satu produk pertanian yang favorit di pasar luar negeri.
Artinya komoditas-komoditas ini harus kita jaga, harus kita lindungi. Pada satu sisi kita juga bisa mengoptimalkan sebagai produk-produk yang mendatangkan keuntungan secara ekonomi bagi negara. Tetapi di sisi yang lain kita harus melindungi juga petani-petani kita yang itu mayoritas mereka bekerja di sektor pertanian dan produk-produk pertaniannya itu tadi. Ini yang kemudian disebut dengan komoditas strategis. Satu itu. Kemudian yang kedua, banyak kejadian, Mas Agus. Ya kita tidak menutup mata ya. Ada rente. Jadi perilaku rente yang itu menggejala dari bawah di tingkatan yang paling bawah, kalangan petani di pemilik lahan dan sebagainya itu sampai ke tingkat atas itu yang bekerja dan itu merugikan. Merugikannya gimana? Merugikannya begini, kadang-kadang gini. Kemiskinan itu tidak hanya disebabkan karena kemiskinan kultural ya, tapi kemiskinan struktural. Keterbatasan masyarakat kita untuk mengakses berbagai macam sumber daya ekonomi. Apa itu sebetulnya sumber daya ekonomi? Kalau yang sering terjadi itu kan misalnya soal permodalan. Ya. Soal pasar ini yang tidak bisa. Kalau permodalan itu kita bisa membantu mengintervensi ke masyarakat, misalnya mereka mau tanam butuh bibit, butuh pupuk, butuh apa segala macam, bisa dengan pendekatan moneter seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini, melonggarkan kredit, ya kan, upaya yang dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru ini loh. Kemudian ada pendekatan fiskal, bantuan-bantuan lunak dari APBN maupun APBD, bansos-bansos, pokir-pokir dari anggota dewan, gitu ya. Ini bisa untuk mengintervensi problem akses terhadap permodalan. Yang kita tidak pernah sadari dan itu kadang-kadang yang menyebabkan praktik ekonomi kita itu menjadi tidak adil itu adalah akses pasar, market ini kan. Nah, problem itu yang kemudian dicarikan jalan keluarnya dalam inisiatif RUU komoditas strategis, karena dia tidak hanya akan mengatur. Di dalamnya nanti ada berdiri badan komoditas strategis ya. Tidak hanya mengatur pada aspek-aspek teknis, permodalan, pemberdayaan dan sebagainya, khusus bagi kalangan petani yang menghasilkan produk-produk apa yang disebut dengan komoditas strategis itu tadi, gitu ya. Tidak hanya aspek teknis, tetapi juga aspek pasar dari hulu sampai hilir ini akan dikelola oleh Badan Komoditas Strategis. Harapannya ya, ini pada satu sisi memberikan keuntungan secara ekonomi bagi negara, masuk dalam konteks pendapatan begitu bagi negara secara maksimal, hulu hilirnya begitu, dan di sisi yang lain ada perlindungan terhadap kesejahteraan ekonomi para petani kita yang menghasilkan produk-produk apa yang disebut dengan komoditas strategis tadi. Intinya itu, Mas, RUU komoditas strategis ini. Saya kemarin ketika mendengar, kemudian mengamati, termasuk juga mempelajari gagasan tentang komoditas strategis, khusus di Jawa Timur, Mas. Jawa Timur ini ada 2 produk pertanian ya dan kelautan kita yang itu harus kita lindungi dan bukan hanya produknya tetapi juga kesejahteraan masyarakat ya. Yang pertama itu tebu. Tebu, gula. Kita itu juga penghasil terbesar. Jadi Jawa Timur terbesar. Iya, terbesar gula. Gula ini terbesar. Hampir semua wilayah di Jawa Timur ini menghasilkan tebu. Kemudian pabrik-pabrik gula kita itu ada banyak di Malang, di Kediri, di Nganjuk, di banyak lah, Madiun ya kan, besar-besar semua. PTPN lain ya? Ada PTPN, ada yang swasta juga. Swasta juga ya, ada juga kan. Nah, ini seperti kemarin misalnya ya, masuknya gula rafinasi. Akhirnya gula yang ada di pabrik-pabrik gula itu tidak terserap pasar. Mangkrak di gudang-gudang dan itu tidak hanya merugikan petani tapi juga pengusaha sebetulnya kan, merugikan semua pihak lah. Termasuk juga harga menjadi
mahal kan, dengan kemudian ada gula ya kan, rafinasi begitu itu kan. Nah ini harus kita perhatikan ke depan. Sehingga saya juga mengusulkan, kemarin kan orang berdiskusi tentang gagasan komoditas strategis itu pada urusan seperti kopi, tembakau, cengkeh ya kan. Saya membangun opini publik untuk gula dan garam masuk di dalam komoditas strategis. Kenapa kok garam juga masuk? Mas Agus, kita di Jawa Timur ini juga termasuk penghasil garam tertinggi nasional. Terbesar di nasional, terbesarnya di Madura. Terbesarnya di Madura. Di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb ini terutama yang di Sampang, Pamekasan dan Sumeneb. Ini kan penghasil garam kita ya. Cuma problemnya garam kita itu karena memang diproduksi secara tradisional oleh masyarakat, sehingga kadar NHCl-nya itu belum masuk dalam kategori kadar NHCl garam untuk industri. Itu maksudnya layak pakai atau gimana? Sebenarnya bisa konsumsi, bisa. Karena sudah 90 sampai 91% NHCl itu sudah layak konsumsi. Tapi masuk ke sektor industri, masuk ke pabrik makanan, pabrik kosmetik, itu tingkat pemakaiannya tinggi malah sebetulnya garam industri itu ya. Tingkat kadar NHCl-nya di angka 97,5. Kita masih di 90-91 di Madura itu kan. Madura itu, ya. Tinggal kita mengupgrade teknologi produksi garamnya itu ya, sebenarnya teknologi sederhana itu bisa naik ke angka 97,5%. Dan poin yang ingin saya sampaikan, petani-petani garam kita itu under pressure, tidak bisa mengendalikan harga. Ya, karena tidak bisa mengendalikan harga karena ada banyak sekali pihak yang ikut terlibat di dalam bisnis pergaraman kita. Tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengadvokasi kalangan petambak garam. Nah, saya pikir kalau kemudian kita masukkan garam sebagai salah satu komoditas strategis, ini bukan kemudian nanti akan ada pihak yang dirugikan. Semua pihak diharapkan untuk mendapat keuntungan dari proses tersebut. Tetapi pada intinya dengan masuknya garam sebagai salah satu dari komoditas strategis, artinya pengelolaan hulu sampai hilirnya di dalam pengelolaan kewenangan badan komoditas strategis ini tadi. Pasar bisa akan semakin diperluas begitu kan, sehingga produksi pun juga itu akan terjaga, termasuk kesejahteraan kalangan petani petambak garam itu pun juga akan bisa diperhatikan. Jadi teradvokasi dengan baik. Cuma sekarang yang masih saya perhatikan gagasan untuk masuk dalam salah satu komoditas strategis itu baru gula. Jadi selain ada tembakau, cengkeh, kakao, kopi, itu gula. Garam belum. Nah, saya sebetulnya berharap sekali ya, aspirasi untuk garam masuk sebagai salah satu dari komoditas strategis juga. Itu ya gambaran secara umumnya begitulah kira-kira Mas. Itu pertanyaannya. Mas, yang Anda sampaikan itu kan apa ya? Ya sudah seharusnya. We should we do gitu kan. Betul. Ya seharusnya pemerintah melindungi itu. Tapi kenapa itu baru dibahas di RUU ini, Pak? Pertanyaannya seperti itu. Betul. Ya, ini pertanyaan yang sebenarnya juga menjadi salah satu poin yang sekarang menjadi perdebatan. Sebetulnya kita sudah punya lembaga atau badan ya, atau instansi yang memiliki kewenangan untuk secara umum mengelola hulu dan hilir, tapi terpisah-terpisah gitu. Misalnya kita punya Kementerian Perindustrian, kita punya Kementerian Perdagangan, termasuk juga pengelolaan komunitas ini petani-petani kita ada di Kementerian Pertanian, di dalamnya ada perkebunan gitu kan. Hulunya di sana, hilirnya di Kementerian Perdagangan begitu kan. Prosesnya di Kementerian Perindustrian. Ini seringkali kemudian tidak alur birokrasi yang menyebabkan ini menjadi tidak terlalu terurus karena dianggap sama semua komoditas itu di dalam kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh instansi-instansi itu tadi. Isu tentang kesejahteraan petani misalnya, petani tebu,
petani kakao, petani tembakau, petani cengkeh misalnya, itu tidak masuk di dalam isu utama misalnya di Kementerian Pertanian dalam konteks perkebunan. Kewenangan dan keberpihakan Kementerian Pertanian itu lebih pada bagaimana Kementerian Pertanian memenuhi ketersediaan kebutuhan petani-petani tebu, cengkeh, begitu-begitu kan. Itu wajar, normal, begitu kan. Tetapi ketika kemudian ini sudah terpenuhi, nilai tukar petani kita NTP itu turun pada saat tidak ada keberpihakan di pasarnya, Kementerian Perdagangan misalnya, ya kan? Ini nggak terkoordinasi, nggak nyambung. Padahal memang tidak bisa disamakan komoditas-komoditas seperti yang diusulkan masuk dalam komoditas strategis itu dengan komoditas pada umumnya. Misalnya beras. Kalau beras kan sudah sejak awal sudah dia masuk dalam sembako kan, 9 bahan pokok misalnya. Kemudian beberapa produk-produk pertanian yang lainnya. Tetapi kan ini tidak menjadi prioritas kewenangan yang dianggap itu harus ada afirmatif kebijakan begitu kan. Nah, ini yang keberpihakan itu termasuk juga nilai ekonomisnya yang kadang-kadang banyak kelompok-kelompok dalam tanda petik tertentu ikut bermain di dalamnya. Saya pikir gagasan tentang RUU komoditas strategis ini menjadi relevan saat ini mengingat banyak sekali kejadian dalam beberapa waktu terakhir ini yang kita anggap merugikan rakyat kita gitu sebagai tulang punggung. Ya, itu tadi. Mas, Anda menyebut market. Yang saya tangkap mungkin saya enggak ya. Berarti ada semacam vicious circle lingkaran setan begitu kan? Apakah sehingga menjadi produk-produknya ini tidak mengakibatkan petani dan nelayan tidak sejahtera? Apa seperti itu? Pasar hampir semua produk produk pertanian, ya semualah itu ya. Ini kan akan ada banyak pihak-pihak yang berusaha untuk memonopoli, merekayasa, banyaklah itu kan. Tidak hanya produk-produk ini gitu kan. Pada dasarnya dan pasti ada pemain-pemain yang melanggar bersifat patologis lah itu kan di dalam market itu wajar Mas ya. Tetapi bedanya di dalam konteks komoditas strategis ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Baik itu petaninya maupun konsumennya. Ya kan? Betul. Ada banyak kejadian-kejadian yang itu menjadi peristiwa politik ketika kemudian ada gangguan di komoditas-komoditas tertentu di sektor pertanian. Ya kan? Ini yang kemudian saya pikir wajar-wajar saja Mas kalau soal tadi yang sampean tanyakan, Mas Agus tanyakan ada tangan-tangan tidak tampak yang lingkaran setan, minyak, batu bara, semua sektor pertambangan itu ada banyak pemain, ada banyak dalam tanda petik mafianya yang mungkin salah satu atau beberapa begitu melakukan kecurangan-kecurangan, baik itu menggunakan instrumen kewenangan maupun instrumen penguasaan terhadap informasi. Jangan salah Mas. Monopoli itu tidak hanya karena dia bisa melakukan monopoli terhadap pasar itu bukan karena menurut Joseph Stiglitz bukan hanya karena dia punya akses terhadap kewenangan, tetapi dia punya akses yang utuh tentang informasi. Ini juga bisa menjadi salah satu sumber daya orang menguasai satu sektor tertentu, kan? Nah, itu mungkin saja di dalam proses pasar itu ada pihak-pihak, ada kecurangan-kecurangan yang terjadi, itu wajar. Tetapi khusus di dalam konteks isu RUU komoditas strategis ini harus kita atur karena menguasai hajat hidup orang banyak dari hulu sampai ke hilirnya. Itu ada kepentingan kesejahteraan rakyat yang harus kita jaga di situ. Iya. Kuncinya affirmative action istilahnya. Negara hadir di dalam proses ini. Betul, proses bisnis komoditas-komoditas itu. Pertanyaan lagi Mas, seberapa parah sebenarnya? Kalau tanya seberapa parah ini kan butuh angka Mas Agus.
Kok salah satu kalau sampai membentuk badan ini kan berarti enggak ini. Saya bayangkan gini aja Mas. Wajar. Ya. Tapi kita ini aja ya. Kalau data kita belum ini ya. Saya belum cukup bisa menjelaskan kalau ngomong tentang data gitu ya. Kita membayangkan saja misalnya satu komoditas yang sederhana katakanlah tebu gitu ya. Tebu, oke. Petani di dapil saya di Malang Mas, di Malang Raya ini kan juga tempatnya tebu. Ya, dapil saya Malang Raya gitu kan, tebu. Hampir sebagian besar, bukan sebagian besar ya. Banyak petani di Malang itu yang juga dia punya kebun tebu. Apa yang disebut dengan juragan tebu. Juragan tebu. Ya, juragan tebu itu kaya raya. Tetapi kita kadang melupakan di dalam proses bisnis komoditas tebu itu ada buruh tebu di situ yang kalau panen itu betul. dengan tingkat penghasilan yang sangat minim sekali gitu kan. Dan kita juga melihat di situ juga ada rebutan order DO. Itu kita anggap sah-sah saja gitu ya. Karena ada kompetisi bisnis di dalamnya. Maksud saya tidak ada satu, mungkin jarang sekali orang yang memperhatikan pada aspek-aspek kesejahteraan. Kecelakaan kerja misalnya. Kan itu sangat mungkin gitu kan. Padahal di situ ada putaran volume nominal ekonomi yang luar biasa besar, gitu kan. Nah, bagaimana kalau kemudian diperluas ke Jawa Timur? Gitu. Yang saya baca secara kualitatif begitu, gitu kan. Makanya kalau ditanya seberapa kira-kira ininya, ya secara kuantitatif kita harus punya datanya. Tapi secara kualitatif saya melihat tingkat kesejahteraan para pelaku di perkebunan tebu, nanti arahnya kan ke gula kan, itu kurang mendapatkan kepedulian yang cukup. Betul. Gitu. Saya pernah ke Jember karena itu kan bahwa satu rumah buruhnya itu kecil dan dihuni oleh 5 orang. Betul. Terus bagaimana mengenai kesejahteraan, kecelakaan kerja, ya kan? Iya. Karena di kebun tebu itu iya. panas, belum lagi kalau kemudian betul, ada tawon gitu kan, itu luar biasa. Dan itu harus kita perhatikan ke depan kesejahteraan buruh-buruh tebu itu. Iya. Dan ya waktu itu kan kita sama Bupati Jember Pak Jalal, MZ Jalal. Pak Jalal. Dia sampai datang naik motor untuk melihat kondisi mereka ini. Ya juragannya ada. Juragannya ada, tapi urusan kesejahteraan padahal nilai ekonominya luar biasa. Ya tuh. Tebu itu ya. Lah itu kan ke arah sana. Makanya badan Mas? Badan komoditas strategis. Komoditas strategis ini nanti mungkin bisa dijelaskan Mas. Apa yang akan tugas atau kewenangan dia dalam mengatur atau apa ya istilahnya dengan kebijakan meregulasikan ini. Pertama beberapa komoditas strategis itu kan ditetapkan dulu di dalam RUU, ya kan. Yang kedua, terhadap komoditas-komoditas tersebut, Badan Komoditas Strategis ini memiliki kewenangan untuk menata kelolakan. Tata kelola tata kelola mulai dari hulu, berarti kan ini berkaitan dengan kepentingan petani, komoditas-komoditas tersebut sampai di pasar. Bagaimana kemudian ekspornya, pasarnya kemana, persyaratannya seperti apa, segala macam itu ada di dalam kewenangan Badan Komoditas Strategis ini. Sehingga variabel-variabel yang menyebabkan naik turunnya harga itu tidak akan bertumpang tindih dengan komoditas-komoditas yang lainnya. Kadang-kadang kita mungkin berpikir begini ya, misalnya ini di luar dari konteks komoditas strategis gitu ya.
perang Ukraina kemarin, Mas. Kita kan mikirnya minyak kalau perang Teluk itu ya. Perang Ukraina kemarin itu ada beberapa komoditas pertanian itu yang terganggu. Harga karena distribusi dan produksinya itu terganggu karena perang Ukraina. Misalnya sagu, kentang di sana itu ya. Itu terganggu gitu. Nah, kalau komoditas strategis ini dikelola oleh Badan Komoditas Strategis begitu, maka variabel-variabel di luar dari variabel ekonomi, variabel pasar atau kemudian variabel sektor di luar dari komoditas strategis itu tidak akan terlalu mengganggu ketika kemudian diatur aspek penata kelolaannya oleh Badan Komoditas Strategis ini tadi. Jadi ada ya bisa dikatakan afirmatif lah, kebijakan yang bersifat afirmatif yang bisa diupayakan oleh Badan Komoditas Strategis, termasuk misalnya kejadian terakhir ya gula gitu ya, karena kan gula masuk juga ini nanti di komoditas strategis. Ketika ada gula rafinasi masuk begitu ke pasar sehingga mengganggu gula putihnya kemudian tidak bisa masuk ke pasar ya kan, karena terganggu oleh gula rafinasi ini tadi. Tidak ada problem-problem yang berkaitan karena tumpang tindih atau ego sektoral antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan. Murni berada di kewenangan Badan Komoditas Strategis begitu kan. Jadi kewenangan-kewenangan itu akan lebih memudahkan ya untuk kita menjaga dinamika pasar itu di komoditas-komoditas tersebut. Itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini. Iya. Seberapa yakin Anda bahwa ini akan bisa mengatasi problem yang ini kan problemnya bertahun mengakar, betul, dan urusannya dengan birokrasi juga sangat kuat, betul. Nah, iya, ini kan hanya sekedar ini. Saya kalau ditanya seberapa yakin gitu. Sebagai politisi apa sebagai apa itu? Kalau sebagai politisi saya menyatakan saya sangat yakin dengan lahirnya badan ini. Tetapi begini mas saya, ini bagian dari ikhtiar kita. Oke. Bagian dari ikhtiar kita karena kita tidak harus dengan menggunakan frasa mengevaluasi atau kemudian distrust atau apa terhadap instansi-instansi yang selama ini sudah bekerja. Saya yakin sudah maksimal gitu kan. Tetapi karena terlalu luasnya kewenangan komoditas-komoditas hasil pertanian itu yang dikelola instansi-instansi ini tadi begitu, sehingga akhirnya isu-isu utama yang itu berkaitan dengan misalnya keberpihakan secara ekonomi terhadap kesejahteraan petani dan sebagainya begitu, itu tidak terlalu menjadi perhatian. Itu menjadi perhatian bagi Kementerian Pertanian, tetapi belum tentu menjadi perhatian bagi Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, begitu kan, belum tentu, gitu kan. Termasuk juga urusan stok pasar dan sebagainya, ini menjadi perhatian Kementerian Perdagangan, tetapi belum tentu menjadi perhatian Kementerian Pertanian, kan gitu. Nah, dengan lahirnya Badan Komoditas Strategis ini, saya punya keyakinan problem-problem yang selama ini muncul di hulu dan sampai hilirnya di komoditas-komoditas tersebut itu bisa terselesaikan dengan baik. Terutama isu kesejahteraan. Sekali lagi kalau saya sebagai seorang politisi ini kan bicara tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan rakyat gitu. Ini penting gitu. Terutama dalam isu kesejahteraan ini akan menjadi lebih punya ada perubahan yang signifikan dengan lahirnya Badan Komoditas Strategis ini. Ya, yang penting kata kuncinya di kesejahteraan itu kan. Jadi ya kita ini kan sebagai jurnalis kan selalu curiosity ingin tahu ini kok ada hal baru ya kan. Betul. Baru. Terus sebelumnya ada dulu Danantara ya. Danantara kan baru juga ini. Kita kan perlu tahu, perlu kritis dan ya saya selalu menanyakan gitu. Pak yakin tak bisa mengatasi karena memang problemnya ini kan lama gitu. Betul. Dan masyarakat yang di bawah ini kan anggap
temen lagi ono hasilnya. Apa gitu ya, bener Mas? Betul. Iya. Iya kan. Iya, saya tertarik dengan sampean ngomentari tentang Danantara ini kan. Iya. Ini kan lahir lembaga yang ini kewenangannya memang mungkin bisa dianggap ada yang menyorot tumpang tindih dengan Kementerian BUMN gitu kan. Saya melihatnya tidak di aspek itu ya. Misalnya ini hanya soal spesialisasi kewenangannya. Spesialisasi kewenangannya. Jadi kalau selama ini tanpa ada Danantara, mungkin sama nanti itu dengan badan komoditas strategis ini logikanya begitu ya. Kalau masih dalam satu induk yang sama, ada kewenangan regulasi, ada kewenangan pengawasan, ada kewenangan juga pengelolaan, ya kan? Di satu kementerian BUMN, maka wajar terjadi praktik-praktik yang gini Mas, menyatunya kewenangan itu disebut dengan apa yang disebut dengan kekuasaan absolut. The power tend to corrupt, kan? Corrupt, kemudian absolute power corrupt absolutely gitu ya. Kalau kemudian kewenangan regulasi, kewenangan implementasi dan kewenangan pengawasan itu dalam satu lembaga yang sama di Kementerian BUMN, maka normal kalau fitrahnya manusia itu juga akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang itu bisa merugikan. Sehingga saya sepakat dengan langkah penting yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan mendirikan Danantara. Jadi kewenangan regulatifnya memang ada di kementerian karena bagian dari instrumen pembantu presiden. Ya kan? Pengawasan juga ada di sini. Tetapi kewenangan untuk implementasinya, operasionalnya ada di Danantara. Itu kan? Ini kan memisahkan. Sama seperti itu juga kira-kira Badan Komoditas Strategis ini gitu. Jangan salah Mas. Ya. Sebelumnya sudah ada namanya Badan Pengelola Haji. Lain Badan Pengelola Haji ya. Iya. Sekarang jadi kementerian sendiri. Nah, kementerian sendiri ya. Betul. Jadi saya kira mungkin harapan Mas. Yang terakhir yang perlu Anda sampaikan kepada masyarakat. Ya. Prinsip dasar itu begini ya. Pertama, sebagian besar dan ini menjadi sejak zaman dulu ya. Sebagian besar masyarakat kita itu masyarakat yang tulang punggung kehidupannya disandarkan pada sektor pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan. Itu sejak zaman nenek moyang kita dulu gitu ya. Sehingga memang aspek kesejahteraan dengan pendekatan kebijakan pemerintah itu harus menjadi kepedulian tinggi kita yang mengarah pada keberpihakan kesejahteraan mereka gitu ya. Kemudian yang kedua, komoditas-komoditas sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan kita itu sebenarnya favorit di level global. Ya kan? Pasar kita menguasai. Tetapi ketika kemudian hulu dan hilirnya itu tidak kita tata kelola dengan baik, aspek kualitasnya menjadi isu, harganya juga akan terpukul ya, dan berbagai macam isu-isu itu menjadi problem bagi kita. Sehingga saya selalu menjadikan tema penting ya aspek pengelolaan hulu hilir sektor pertanian kita. Di dalamnya ada kelautan, perikanan, perkebunan dan sebagainya. Saya kan duduk di Komisi B Mas, mengelola soal itu juga. Ini harus betul-betul menjadi kepedulian politik. Bukan ngomong kepedulian secara akademik, kepedulian politik begitu ya. Sehingga menyelamatkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan petani, nelayan ya, itu hampir sama dengan menyelamatkan kesejahteraan 60% lebih mungkin penduduk Indonesia. Logikanya kan begitu, ya kan? Logikanya begitu. Dan hulu hilir ini harus satu rangkaian ini, satu tarikan napas, istilah anunya itu kan, satu tarikan napas ini. Itu menyelamatkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan petani, nelayan itu sama dengan menyelamatkan kesejahteraan lebih dari 60% penduduk Indonesia. Keren. Gitu kan? Itu kan dengan kata lain begitu kan. Mungkin kita punya produk-produk pertambangan itu kan padat modal semua. Ya kan, padat modal. Sekarang apalagi sudah ada alat mesin apa segala macam untuk itu kan. Nah,
Tapi yang padat karya, Ya. artinya berkaitan dengan hajat kesejahteraan sebagian besar rakyat kita itu di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan perikanan itu. Sehingga saya sangat menyambut baik ikhtiar-ikhtiar yang sudah dilakukan oleh wakil-wakil kita di Jakarta, di DPR RI maupun di pemerintahan saat ini untuk mengikhtiarkan berbagai macam terobosan-terobosan pembentukan kebijakan-kebijakan, legasi-legasi yang mengarah pada kesejahteraan petani dan nelayan kita ke depan. Ya. Harapan saya ini bisa dikawal dengan baik dan memang ya pasti akan ada banyak pihak mencoba untuk berusaha untuk masuk ya punya kepentingan-kepentingan yang itu merugikan misi utama dari misalnya RUU komoditas strategis ini ya. Ini bisa diantisipasi dengan baik sehingga misi utamanya itu bisa terjaga. Ya. Ini harapan saya sebagai orang yang menjadi bagian dari apa yang disebut dengan politisi gitu ya. Sekarang legislator sebagai dewan ya, legislator. Ya. Saya kira clear ya. Jadi mungkin kita berharap besar dari RUU ini segera disahkan dan ada badan yang akan ya menangani hulu dan hilir sampai hilirnya itu. Dan mungkin tidak dalam waktu singkat. Iya, ya, pasti itu. Clear itu mungkin kan? langsung sadet-sadet ya kan. Ini kebijakan politik, bukan pengobatan ala dukun. Jadi itu saya kira apa yang saya sampaikan moga menjadi sebuah inspirasi, insight bagi kita dan saya kira itu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.